Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami rindu pada malam hari ini. Hati kami, pikiran kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, sekedar memahami firman Tuhan, tapi kami rindu hati dan pikiran kami mengalami perubahan. Perubahan karena firman Tuhan yang mengubah, karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami. Sehingga sepulang dari kebaktian doa malam hari ini, kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat berkata-kata, supaya menjelaskan benar apa maksud Tuhan, dan supaya kami semua juga diberikan hikmat berkat Tuhan, kekuatan oleh Roh Kudus, untuk dapat melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suasananya masih tahun baru karena temanya sepanjang bulan ini tulisannya New Year terus begitu ya. Kita diapit oleh 2 tahun baru sekalian ya. Dan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita ini masuk ke tahun baru Imlek. Hari ini tema kita adalah Living with Purpose, ya, hidup dengan tujuan. Mari kita baca firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 16 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, coba mari kita pikirkan siapa diri kita, gitu ya. Bapak, Ibu ini, saudara-saudara sekalian ini, termasuk orang yang suka diberikan kebebasan memilih, atau lebih suka dipilihin? Kira-kira seperti apa? Termasuk orang yang lebih suka dikasih kebebasan milih makanan, kasih kebebasan dimilih, jangan ditentukanlah. Pakai baju, beri saya kebebasan memilih. Cari jodoh, beri saya kebebasan memilih. Jangan ditentukan. Atau, ditentukan aja deh. Begitu. Kira-kira lebih banyak yang mana? Suka bebas memilih atau suka ditentukan? Pilihkan, tentukan. Ya, menarik. Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita tentang Presiden Prancis. Ya, namanya Emmanuel Macron, rupanya berbeda pendapat dengan istrinya, ibu negara, yaitu Brigitte Macron, ya. Mereka ini sebetulnya pasangan yang serasi, pacaran sejak SMA kalau nggak salah, gitu ya. SMA atau kuliah ya. Pokok kalau lihat foto-fotonya, ini pasangan yang tampaknya mesra, tapi beberapa waktu yang lalu agak sedikit berbeda pendapat. Beda pendapatnya menyangkut keputusan yang berhubungan dengan politik lagi. Ceritanya begini, saudara sekalian. Di Prancis, rupanya terjadi perubahan policy. Jadi selama ini orang-orang Barat itu suka kalau sekolah itu tidak pakai seragam. Ya, di Amerika jarang itu sekolahan pakai seragam. Makanya guru-guru bule kalau ngajar di sini bingung. Hah? Murid-murid pakai seragam? Ya, di Indonesia murid pakai seragam. Begitu jadi guru bule, seorang bule jadi guru di Indonesia lebih bingung lagi karena dia sendiri sebagai guru harus pakai seragam. Ya, jadi pakai seragam itu rasanya nggak nyaman karena itu adalah seperti mendobrak kebebasan mereka, ya, membatasi kebebasan mereka. Nah, di Prancis kemarin ada satu opini dari beberapa kelompok orang mengatakan bahwa untuk mengurangi perbedaan ekonomi dan sebagainya, maka dibuat seragam sajalah supaya orang-orang itu ke sekolah itu bajunya tidak saling bersaing. Nah, terhadap isu ini yang menarik adalah bahwa Presiden Emmanuel Macron tidak setuju dengan ide itu. Dia bilang sudah lebih baik tetap tidak pakai seragam. Nah, ini sama dengan pendapat mayoritas dari para DPR-nya sana, gitu ya. Yang menarik, wartawan kemudian mewawancarai Brigitte Macron. Nah, waktu Brigitte Macron diwawancarai, Brigitte mengatakan begini, saya lebih setuju pakai seragam. Nah loh, ibu negara sama presidennya beda pendapat.
Nah, tapi yang menarik adalah alasan dari Bridget Macron. Bridget Macron mengatakan begini, karena dia rupanya dulu guru. Ya, jadi dia kemudian berkata begini, lebih baik pakai seragam. Kenapa? Pertama tadi, supaya tidak ada perbedaan kelas. Yang kedua adalah, nah ini yang kita pikirkan hari ini. Kalau pergi sekolah itu tidak pakai seragam, maka banyak waktu yang dihabiskan untuk milih-milih seragam. Bisa 15, bisa 30 menit itu milih seragam. Setuju nggak? Manggut-manggut semua ya, betul ya? Kalau hari ini ke gereja diseragamkan putih, saudara nggak usah pusing. Betul ya? Tapi tadi mau ke gereja pakai ini, pakai coklat, cocok nggak ya? Saya sebagai MC gitu ya Bu Yunita ya. Semutani mau berangkat mikir-mikir, pakai merah atau hijau atau hitam? Ya Esther mikir-mikir pakai batik atau batuk. Jadi kita itu kalau ditentukan tidak pakai mikir panjang, kita bisa lebih fokus. Anak-anak bisa fokus sekolah daripada pagi-pagi mikirin pakai baju apa. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, rupanya manusia itu ya, kalau dikasih kebebasan lebih suka memang bebas memikirkan apa memilih dan sebagainya, dan itu consume time, menghabiskan waktu cukup banyak dan belum tentu efektif. Nah, ayat yang tadi kita baca, firman Tuhan mengatakan begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia itu suka bebas, suka milih-milih sendiri, suka maunya sendiri kemerdekaan. Nah, di sini digambarkan dengan kata memikirkan. Kata memikirkan ini bicara berpikir, bicara juga berencana, berbicara juga tentang hitung-hitung sendiri. Kurang lebih gitu. Asik itu kalau suruh bikin rencana, ngitung-ngitung, asik dikasih kebebasan. Lalu kata jalannya di sini adalah bicara tentang way, suatu jalanan atau perjalanan. Nah, ketika di dalam ayat ini kemudian disandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, kata menentukan ini bicara sesuatu yang pasti, yang jelas, yang firm, yang terbaik. Nah, begitu. Tuhan itu menentukan sesuatu itu yang baik, yang tepat, yang benar, yang kokoh, yang bisa jadi pijakan yang stabil. Lalu dilanjutkan dengan arah langkahnya. Kata langkah ini bicara tentang, bukan bicara tentang satu gambaran global perjalanan. Tapi Tuhan itu ingin mengatakan, Tuhan itu kalau merancang, rancangannya itu dipikirin detail, step-stepnya. Kemarin pada waktu pernikahan di hari Minggu kemarin, anak Pak Tata, lalu dari keluarga pihak istri minta nyanyi lagu. Gitu ya, ada beberapa ibu-ibu yang nyanyi. Waduh, indah banget. Namanya dari keluarga Batak ya, lagunya itu powernya, suaranya merdu. Lagunya lagu lama, lagu kesukaan saya. Mungkin Pak Jordi sama Bu Nona pasti ingat karena usianya kurang lebih sama-sama saya. One day at a time, sweet Jesus. Tahu ya lagu itu ya? Kalau nggak salah nyanyi Skeeter Davis itu ya. Lagu itu berkata gini, satu hari demi satu hari Tuhan, pimpin langkahku. Kalau lagunya anak muda sekarang, lagunya BTS, Step by Step. Gitu ya. Betul ya, itu BTS ya lagunya ya. Ini ada ARMY di sini ya. Ya. Satu langkah demi satu langkah Tuhan, pimpinlah saya. Karena untuk setiap langkah itu, ada detail-detail yang saya tidak mengerti. Dan Tuhan itu, kalau merancang, rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna. Bahkan bukan bicara tentang pergilah Petrus ke arah utara. Tapi Tuhan itu mengatur langkah demi langkah. Amin. Kalau gitu pertanyaannya adalah, di dalam hidup ini, khususnya di tahun 2023 ini, ketika kita bicara tentang hidup dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan. Tujuan siapa yang mau kita pakai? Rancangan siapa yang mau kita pakai? Apakah kita mau satu kebebasan di mana kita sendiri nggak tahu tahun ini seperti apa? Betul ya?
Ataukah kita mau melihat bagaimana pimpinan Tuhan? Hidup kita ini, saudara sekalian, untuk tiap orang Tuhan punya tujuan. Musa Bambang 2 minggu yang lalu khotbah tentang bahwa kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan, betul ya? Bahkan kemudian kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini sangat kaya sekali kalau digali. Kita ini buatan Allah. Itu kalimat yang indah sekali kalau digali, buatan tangan Allah artinya. Menggunakan kata poe, yang artinya itu adalah seperti menulis puisi dengan perasaan, dengan yang paling indah yang Tuhan lakukan. Lalu diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, bicara keselamatan. Tapi dilanjutkan dengan satu kata penting, kata penghubungnya itu kata untuk. Untuk itu artinya apa? Purpose. Kita ini diselamatkan dengan purpose, kata Tuhan. Supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik dan pekerjaan itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa? Enggak usah kita cari kita buat-buat. Tuhan sudah merancang rancangan yang indah buat tiap kita, nama demi nama. Amin. Nah, itu adalah bagian yang indah yang harusnya kita cari dan kita gali, di mana kemudian kita jalani di dalam hidup ini. Hidup ini dari tahun ke tahun sebetulnya adalah perjalanan untuk itu. Dan yang lebih indah lagi kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ada purpose-nya, lalu kemudian step by step-nya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Saudara sekalian, kalau demikian, maka bukan purpose-nya kita, bukan tujuan atau goal-goal kita yang harusnya diutamakan di dalam menjalani hidup ini. Saya tidak tahu, saudara, pada waktu kemarin akhir tahun biasanya kan ada refleksi diri, introspeksi, lalu bikin goal, resolusi. Tahun ini mau ngapain, dalam bisnis juga merancang tahun ini mau ngapain, dan sebagainya. Betul? Pertanyaannya adalah semua yang saudara pikirkan tentang tahun ini, saudara tahu nggak bahwa itu akan bisa terjadi? Harusnya melalui pandemi kita belajar. Tahun 2020, ketika kita mengawali tahun itu, nggak lama kemudian semua rancangan yang kita buat berantakan semua. Karena pandemi, betul nggak? Manusia rancangannya terbatas. Nggak tahu apa yang akan dijalani di tahun 2020. Tiba-tiba dadakan muncul pandemi yang sampai hari ini. Nah, kalau kita menyadari hal itu, harusnya hal yang sama kita pikirkan. Tahun 2023 ini kita nggak tahu apa yang terbaik. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Maka marilah kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Pertanyaannya adalah malam hari ini, kalau gitu bagaimana supaya menjalani kehidupan di tahun 2023 ini tanpa kehilangan purpose dan rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Kadang-kadang kita itu seperti orang tersesat di tengah jalan. Ya, kita ngapain ya? Mau ngapain ya ini ya? Itu bisa begitu, saudara. Ya, kita bisa kelupaan. Apa sih sebetulnya tujuan hidup yang Tuhan percayakan pada kita? Walaupun mungkin kita pernah mendoakannya. Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Saya belajar dari senior saya waktu saya masih penginjil, ya. Waktu itu pergi pesta makan, lalu kemudian pulang dari makan, senior saya bisikin saya. Terus kalau pergi sebagai hamba Tuhan, kalau mau makan, ada dua hal yang penting. Dia bilang begitu. Ya, dia bilang yang pertama, itu sering saya pakai guyonan tuh. Kalau makan, kamu ada makanan prasmanan untuk ngambil, kamu pakai filsafat pertama, itu filsafatnya pakai bahasa Mandarin lagi, keren. Dia bilang apa? Kalau lihat makanan, langsung mikir, wote ciali hentufan. Nah, apa itu artinya? Di rumah saya banyak nasi, jadi jangan makan nasinya, dagingnya aja yang dimakan. Perbaikan gizi maksudnya. Ya itu guyonan lah, saudara ya. Yang kedua adalah begini, dia bilang, kalau kita lagi duduk makan di traktir sama orang,
di meja makan di restoran, lalu ditanya, Pak Petrus mau makan apa ya? Gitu ya. Jangan dijawab. Jangan milih sendiri. Strategi yang paling bagus adalah berkata gini, saya sih terserah Bapak saja. Kenapa? Karena kalau milih sendiri kita sungkan, betul ya? Kalau dipilihin sama yang traktir, itu malah yang keluarnya lebih enak daripada yang kamu pikirkan. Saya pikir masuk akal juga ya, kalau orang sudah mau traktir kita, gitu ya. Wah terserah mau milih apa saja, ayo pilih. Ya ini tidak harus hamba Tuhan kan, siapa aja kalau sudah ditraktir ya. Lalu yang ditraktir kayaknya meyakinkan, serahkan kepada yang traktir, betul nggak? Siapa tahu yang keluar traktor, bukan traktir. Dan saya praktekkan itu terbukti berhasil. Gitu ya. Kalau saya sudah ditraktir gitu, saya bilang, terserah sajalah, saya itu nggak milih-milih makannya. Maka yang keluar itu bukan ikan gurami, ikannya bisa yang lebih gede dari gurami, betul nggak? Babi bisa keluar, padahal kalau saya milih sendiri paling saya sungkan, saya pilih ayam cuma suiwi. Apa itu suiwi itu bahasa Perancisnya? Nah, sayap. Chicken wings. Nah, saudara, seperti itulah. Kalau kita itu sedang makan, ditraktir sama yang betul-betul mau mentraktir kita dan punya kemampuan untuk mentraktir, serahkan kepada yang traktir, kita dapat pasti yang terbaik. Kalau kita sedang bicara tentang hidup kita ini, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Maka percayakan, hal pertama untuk kita dapat hidup dengan purpose itu adalah pertama, percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita itu mengatakan, saya mau hidup dalam rancangan Tuhan, tapi hati kita itu ragu-ragu. Betul nggak sih Tuhan itu merancang yang terbaik? Maka di dalam perjalanan hidup kita pasti tidak nyaman, betul nggak? Sebentar berjalan curiga, ini akan seperti apa Tuhan? Tapi kalau kita mau percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita secara pribadi, karena Tuhan itu ketika menciptakan kita, tadi Efesus 2 ayat 10, itu dengan purpose. Tuhan merancang kita secara pribadi, individu beda dari yang lainnya. Maka saudara sekalian jangan takut. Kalau hari ini misalnya Janet diberkati Tuhan dengan sesuatu gitu ya, kita nggak perlu iri. Loh, Tuhan kok Janet diberkati begitu? Betul ya? Kok saya nggak begitu? Kenapa Vivi diberkati demikian, saya nggak begitu? Saudara nggak perlu banding-bandingin, betul nggak? Tiap orang Tuhan punya rancangan sendiri, punya desain sendiri, punya berkat sendiri-sendiri. Amin. Berkatnya disesuaikan dengan siapa Tuhan merancang orang itu. Sehingga kemudian tanyakan justru kepada Tuhan, Tuhan kalau gitu apa rancangan Tuhan buat saya? Saya yakin itu yang terbaik. Kadang-kadang kita itu diizinkan mengalami kegagalan, tapi kegagalan itu pun adalah salah satu cara Tuhan membentuk kita. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi saudara sekalian percayakan, ya. Kadang-kadang kita lagi jalan lancar-lancar tiba-tiba kena sakit. Tuhan mau nyakitin saya atau gimana? Saudara percayakan, kadang-kadang di dalam sakit Tuhan juga sedang membentuk kita yang spesifik dengan segala pergumulan kita. Maka kita harus punya sikap positif bahwa Tuhan itu rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat kita. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang tadi kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Terus itulah sebabnya ketika kita melihat Allah, sebetulnya yang harus kita lihat, ini beberapa kali saya sampaikan di dalam khotbah saya, kita harus melihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Di dalam kedaulatannya itu artinya apa? Kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, motivasi utamanya itu adalah kasih. Tidak pernah kebencian kepada anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan, itu motivasinya kasih. Tuhan itu bukan hanya mau mengasihi kita, tapi Tuhan memikirkan yang terbaik bagi kita, jauh dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih tinggi, karena Tuhan itu maha hikmat. Tuhan itu bukan hanya mengasihi dan memikirkan yang terbaik, tapi Tuhan juga mampu berdaulat untuk mewujudkannya. Amin. Maka percayakan hidup saudara kepada rancangan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu dapat hidup selaras dengan tujuan Tuhan. Saudara, kadang-kadang
Kita nggak tahu spesifik tujuan spesifik Tuhan itu apa, seperti Efesus 2 ayat 10 itu buat kita. Beberapa orang mungkin sudah memahami, oh Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Gitu ya. Efesus 2 ayat 10 itu yang membentuk saya, mengubah rencana saya. Tadinya saya sekolah teknologi pangan, suatu hari di tahun 1987 sambil menyapu kamar kos saya, ada di radio khotbah tentang Efesus 2 ayat 10. Sapu saya taruh letakkan, saya sujud, saya nangis berdoa. Tuhan, saya sekarang mengerti tujuan Tuhan buat saya. Saya bukan menjadi insinyur pangan. Saya selesaikan kuliahnya sampai selesai. Tapi sejak tingkat 3 saya sudah tahu, tingkat 2, tingkat 3 itu saya sudah tahu. Wah, saya rupanya Tuhan izinkan hanya untuk kuliah saja sampai selesai. Selesainya kemana saya sudah tahu, berikutnya saya nyambung jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan kalau ada yang tahu jelas. Tapi saya yakin banyak orang Kristen juga sedang mencari-cari gitu ya. Apa sih tujuan saya gitu kan ya. Saudara, maka kalau kita ini ingin hidup dengan tujuan Tuhan, maka secara sederhana saya sarankan saudara untuk menjadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam hidup saudara. Kalau saudara belum meyakini apa sih tujuan hidup yang Tuhan percayakan, rancangan Tuhan itu apa, maka sepanjang tahun ini marilah jadikan Tuhan itu pengambil keputusan tertinggi di dalam apapun yang saudara rancang atau rencanakan atau mau kerjakan. Selalu duduk berdoa dan tanya, Tuhan, besok saya mau ada kontrak bisnis sama rekanan. Apakah ini yang terbaik yang Tuhan ingin saya lakukan? Kalau tidak, Tuhan jelaskan itu buat saya. Nah, Tuhan menjadi pengambil keputusan tertingginya, betul ya? Mau sekolah, mau kuliah, Tuhan jurusan apa yang terbaik? Tanyakan sama Tuhan, jadikan Tuhan pengambil keputusan tertinggi, memilih pekerjaan, memilih teman hidup dan sebagainya. Saya senang tadi ada pokok doa tentang orang yang sedang berdoa untuk teman hidup. Betul ya? Tadi sempat didoakan ya, walaupun kalau nggak salah ada ya tadi ya, pokok doa keberapa itu ya. Saya pikir bagus sekali didoakan. Dan itu juga adalah bagian dari hidup dengan sebuah tujuan. Amsal 3 ayat yang kelima, mari kita baca bersama ayat yang indah ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu nasihat firman Tuhan. Nah, tips yang ketiga dan terakhir, melalui apa yang dapat kita lakukan di dalam tahun ini, hidup untuk selaras dengan tujuan Tuhan bagi kita. Saudara, ujilah setiap rencana dan tindakan Anda. Apakah hal tersebut membuat Anda semakin sesuai dengan apa yang Tuhan rancang tentang Anda? Apa yang mau saya lakukan ini? Apakah ini sesuai nggak ya sama yang seharusnya? Kalau saudara adalah seorang pengusaha, maka Efesus 2 ayat 10 ini bunyinya di dalam hidup sehari-hari dalam bisnis saudara kurang lebih begini nih. Tuhan, saya mau ambil tindakan seperti ini dalam bisnis saya. Apakah cara saya berbisnis ini membuat saya semakin sesuai dengan apa yang Tuhan rancang tentang saya sebagai seorang bisnismen, misalnya gitu. Apakah ini bisnis Kristen yang seharusnya? Saya mau lakukan ini Tuhan. Nah, disitulah hati nurani kepekaan kita itu dipertajam. Kalau saudara sedang kuliah, sekolah, sama, ya sehari-hari ditanyakan. Tuhan, apakah cara bersekolah seperti ini membuat saya semakin sesuai dengan apa yang Tuhan rancang tentang saya sebagai seorang siswa atau mahasiswa? Menyontek, mikir-mikir, iya ya, apa seperti ini ya harusnya mahasiswa Kristen, misalnya gitu ya. Atau apalagi, di dalam studi banyak hal, males-malesan. Apa seperti ini ya harusnya seorang siswa Kristen atau mahasiswa Kristen. Ini contoh-contohnya. Atau di dalam hidup keluarga sehari-hari, pasti setiap orang memiliki keluarga, ya kan? Tanyakan hal yang sama. Kalau Tuhan menempatkan saya sebagai anggota keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai siapapun juga. Pertanyaannya adalah, apakah cara saya berkeluarga ini membuat saya
sesuai dengan apa yang Tuhan rancang saya sebagai suami, sebagai istri. Kalau saudara sebagai suami yang kepemimpinannya malas-malesan, melarikan diri dari kepemimpinan di rumah tangga, maka tahun ini ketika saudara melakukan tindakan, saudara pikir-pikir, apakah seperti ini sebetulnya harusnya suami Kristen itu? Apakah seperti ini harusnya istri Kristen itu? Apakah seperti ini harusnya anak Kristen itu? Apakah seperti ini orang tua Kristen itu? Saudara, kalau setiap kita sebelum kita melakukan tindakan, atau malam hari sebelum kita tidur, kita evaluasi hidup kita pikirkan dengan kalimat ini. Saya percaya Tuhan akan membentuk kita. Kita itu kadang-kadang tidak pernah melakukan introspeksi, evaluasi diri. Sehingga akhirnya kita jarang berdialog sama Tuhan. Kita perlu berdialog dengan Tuhan melalui hal-hal seperti ini, mengevaluasi diri. Dan saya pikir kalau ini bisa kita lakukan dengan efektif, maka tahun ini perjalanan hidup saudara adalah perjalanan hidup, pekerjaan-pekerjaan, dan seluruh kehidupan yang jadi purposeful. Saya melakukan ini sebagai ayah, karena inilah panggilan saya sebagai ayah Kristen. Saya melakukan ini sebagai anak, karena seharusnya inilah anak Kristen. Saya melakukan ini sebagai businessman, karena inilah harusnya businessman Kristen. Maka saudara tidak perlu berdebat dulu, tujuan hidup saya apa ya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara memikirkan hal itu, saya percaya tahun 2023 menjadi tahun di mana saudara semakin mendekati apa yang Tuhan inginkan tentang Anda. Amin. Mendekati kepada tujuan hidup yang seharusnya. Dan saya percaya di dalam kesungguhan mencari hal itu, hidup saudara sebagai pebisnis, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai apapun juga, diberkati Tuhan dan diberikan keberhasilan. Karena saudara sebagai orang yang sungguh-sungguh mau menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Itulah firman Tuhan hari ini, dan biarlah itu menuntun kita di sepanjang tahun 2023. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah malam hari ini kami boleh diarahkan oleh Tuhan. Hidup kami tahun 2023 disegarkan kembali. Kalau selama hampir 3 tahun ini kami tenggelam di dalam kepanikan, di dalam kebingungan, peran dan sebagainya di tengah-tengah COVID, Tuhan kami mohon supaya tahun 2023 Tuhan bangkitkan kami kembali, Tuhan pulihkan, bahkan dipulihkan untuk lebih tajam, lebih serius di dalam menapaki hidup yang bertujuan, hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan tiap-tiap kami, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan, supaya kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pebisnis, sebagai siapapun juga, kami menjadi semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam peran-peran tersebut. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkanlah tekad kami, mampukan setiap kami untuk menjalankan kehidupan tahun 2023 ini, dan berkatilah setiap kami, supaya hidup ini boleh kami jalani dengan berhasil sebagai murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.